Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama gue Doni Mars. Dan di video kali ini kita akan belajar mengenai kata ganti atau pronoun ya. Pronoun seperti namanya, ada noun-nounnya atau ada kata benda ya. Kata ganti untuk benda, tepat, benar sekali. Dan kebanyakan pronoun itu memang untuk kata ganti untuk manusia ya, untuk orang gitu tuh, kayak saya, mereka, kami, kamu gitu ya. Sementara untuk kata ganti untuk benda-benda termasuk hewan, tumbuhan itu dalam bahasa Inggris ya sepertinya hanya sedikit porsinya ya. Nah, di video ini kita akan melakukan pembelajaran dengan metode kinetik ya, pendekatan kinetik artinya dengan gerak tubuh. Makanya seperti halnya di video kemarin waktu belajar tunggal jamak, singular plural, gue tekankan juga tolong ikuti gerakannya sampai tuntas. Anggap aja lagi senam-senam lah gitu ya. Jadi ikutin, mirroringnya lakukan. Kalau sendirian di kamar ada cermin, atau ya bercermin gitu, sambil bercermin ya, sampai hafal, sampai paham. Kalau misalnya ada partner lebih bagus ya, jadi bisa saling koreksi. Oke. Nah, apa itu pronoun atau kata ganti dalam bahasa Inggris? Hampir sama kayak bahasa Indonesia, cuma memang yang membedakan. Bahasa Indonesia kan subjek, objek, ya bahkan kepemilikan itu kan sama-sama aja. Misal ya, saya itu kan subjek, kata ganti. Ya. Misalnya Doni itu kan kata gantinya saya atau aku, gitu ya. Nah, masalahnya dalam bahasa Inggris, sayanya ini ada banyak. Gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia berfungsi sebagai subjek, misalnya ya, Doni makan bakso, saya makan bakso. Gitu. Bakso dimakan Doni, bakso dimakan saya, bakso dimakan aku, gitu kan. Sama aja subjek objek itu sama-sama saya, gitu. Kepemilikan pun sama, itu mobil saya, gitu kan? Itu mobil saya, mobil itu punya saya juga, SIA. Gitu ya. Sementara dalam bahasa Inggris berbeda ya. Saya sebagai subjek itu I, tapi sebagai objek dia me ya. Sebagai kepemilikan mobil saya my car, nggak boleh I car, itu nggak bisa. Lalu sebagai bahkan ada objek kepemilikan yaitu mine, this car is mine, mobil ini punya saya nih, this car is mine. Jadi berbeda. Nah, kemudian belum lagi yang kayak misalnya kita, kami, dan sebagainya, kamu ya, kepemilikannya seperti apa, dia. Dalam bahasa Inggris itu sama kayak bahasa Arab mungkin ya, laki-laki dan perempuan atau gendernya dibedakan penyebutnya, he dengan she misalnya gitu. Kalau bahasa Indonesia kan kalau kita ngomong dia, oh dia tadi yang pinjem pulpennya, dianya nih cowok ceweknya kan nggak jelas. Dalam bahasa Indonesia kan kita nggak bisa tentukan gitu ya, laki-laki apa perempuan ya. Tapi dalam bahasa Inggris ada he, ada she, ada him, ada her, kan gitu ya. Nah, bagaimana secara utuh atau lengkapnya? Makanya gue kasih teknik menghafalkan dengan cara pendekatan kinetik ini supaya gampang, supaya utuh. Sebenarnya nggak banyak juga sih, kan ada subjek, objek, subjek milik, objek milik. Subjek milik, objek milik disebut possessive pronoun, kepemilikan, posesif. Posesif itu kan memiliki gitu ya. Nah, penyebutannya berbeda. Jadi ada 4 fungsi, kemudian ada 7 ya. Jadi ada 7 tuh. Misalnya subjek aja, subjek ada 7 ya. I, you, we, they, he, she, it tuh ya. I, you, we, they, he, she, it. Lalu nanti baru dengan teman-temannya, I itu atau saya itu teman-temannya apa, ya. You itu teman-temannya apa, ya seperti itu pendekatannya. Nah, makanya itu bener ya. Ada 2 langkah ya. Di video ini gue akan kasih 2 langkah aja. Yang langkah pertama adalah hafalkan subjeknya. Kita akan hafalkan dulu subjek. Cuma ada 7 kok. Kita hafalkan dengan gerakan ya. Hafalkan subjek. Lalu kemudian nanti baru subjek dan teman-temannya. 2 langkah sederhana. Ikuti satu-satu, ya. Insya Allah nanti akan nempel dengan mudah gitu ya. Kita mulai dengan subjek, hafalkan subjek. Gua nggak akan pakai metode pendekatan kayak pakai nama orang ya, kayak Ayu Dewi he she it gitu ya, atau Dewi Ayu he she it. Gampang dihafal, yang seperti waktu belajar alfabet, hafal cangkem sih. Tapi masalahnya nanti ngapalin objeknya gimana? Emang pakai nama orang? Seingat gue sih belum ada tuh me, you, us, them, him, her, it pakai nama orang ya, apalagi subjek milik ya, objek milik. Jadi kalau menurut gua namanya metode harus konsisten dong. Kalau misalnya pakai nama orang ya harusnya pakai nama orang juga yang lain. Ya, kalau enggak ya repot nantinya. Makanya gua memilih untuk tidak pakai pendekatan itu ya, kecuali kalau sudah lengkap ada objek miliknya, subjek miliknya, segala macamnya udah bisa dirangkai jadi nama orang, kita karang gitu. Kalau udah ada kayak begitu oke. Makanya itulah mungkin menyebabkan banyak terutama anak sekolah nih ya, mereka cuma hafal subjeknya doang karena gampang diingat gitu. Tapi ketika ditanya objek apa, mikir. Tanya subjek apa, subjek milik apa, mikir gitu. Karena memang tidak utuh. Nah, kita akan coba dengan kinetik ya. Kita mulai subjek.
ikuti ya. I, you, we, they, he, she, it. Ulangi ya. I, you, we, they, he, she, it. Tolong banget disiplin sama gerakannya, ya. Gak usah malu, ya. Kalau malu di kamar, ya, pakai cermin. I, you, we, they, he, she, it. Ulangi dengan lebih cepat. I, you, we, they, he, she, it. I, you, we, they, he, she, it. Ini sangat rasional. Kenapa? Ketika nyebut I, saya, aku, nunjuknya ke sini. Ya masa ngomong saya tapi nunjuknya ke sono, gitu ya. I, you, ya. You, Anda, kamu, lu. Nah, itu kan pasti begini nunjuknya. Lo sini lo, kan pasti gini. Kamu tolong ambil, kamu pasti nunjuknya ke sini. Gak mungkin ngomong kamu, ngomong lu, ya. Tapi nunjukin ke diri sendiri kan nggak mungkin. Ya jadi sangat logis sebenarnya pendekatan kinetik itu ya. Makanya sebenarnya pendekatan kinetik hanya untuk membantu menghafal aja. Kalau udah hafal mau ngapain pakai gerakan? Ya kan langsung aja ayu dehisit nempel tuh. Gitu kan. Sama nanti dengan objek, subjek, milik dan sebagainya pun akan nempel. Jadi kalau untuk sekarang patuhi dulu gerakannya. Tolong patuhi dulu kalau memang mau hafal dan paham. Sekali lagi subjek I, you, we, they, he, she, it. Lagi I, you, we, they, he, she, it. Ya, itu subjek ya. I, you, we, they, he, she, it. 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 Nah, kalau masih kesulitan menghafal, ulang-ulang terus video di bagian part yang tadi, ya, yang subjek tadi, silahkan diulang-ulang. Kalau kamu bisa edit sendiri, potong cuplikan yang tadi, I, you, they, he, she, it. Ya, supaya kamu bisa terus ulang-ulang dengerin terus atau tonton terus sehingga nempel. Nah, buat yang sudah mulai hafal atau bahkan sudah hafal, oh iya, you, they, it, oke lah, paham. I, saya, you, kamu, we, kita gitu ya, they, mereka, ya, he, she, ya, dia, perempuan, laki-laki, ya, it, ini, itu gitu kan. Nah, kalau sudah hafal seperti itu, kita lanjut ke teman-temannya. Nah, di sini kita akan belajar sekaligus dengan objeknya, subjek milik dan objek milik. Nah, pronoun secara utuh. Kita mulai ya. I, me, my, mine. Sekali lagi. I, me, my, mine. I, me, my, mine. You, your, yours. Kan I, you, we, they, he, she, it. Jadi I, you. I, me, my, mine. I dan teman-temannya. I, me, my, mine. You, your, yours. Perhatikan pelafalannya juga ya. You, your, yours. Yang terakhir ada S-nya tuh. Your dengan yours. Subjek milik dan objek milik berbeda. Nanti gue akan kasih slide juga, tenang aja, supaya kalian bisa lihat tulisannya kayak apa sih gitu ya. Tapi untuk sekarang kita coba hafalkan dulu. You, your, yours. You, we. We ask our hours. We ask our hours. We ask our hours. We ask our hours. They, them, their, theirs. They, them, their, theirs. He, him, his, she, her, hers. It, its. Ulangi dari atas. I, me, my, mine. You, your, yours. We, us, our, ours. They, them, their, theirs. He, him, his, she, her, hers. It, its. Nah, itu lengkapnya tuh. Ulangi ya. I, me, my, mine. I, me, my, mine. You, your, yours. We ask our hours. We ask our hours. They, them, their, theirs. Ya, suara nempak tapi bukan door ya. Their. They, them, their, theirs. He, him, his. Ngusir ayam atau ngusir apalah itu. Him, his. She, her, hers. Her semua tuh. She, her, hers. It, its. Nah, silakan lihat slide berikut ini untuk tulisannya supaya kalian juga bisa membedakan mana subjek, objek, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Di subjek tadi yang udah kita hafalkan bareng-bareng, I, you, we, they, he, she, it. Lalu kemudian ada objek ya, me, you, us, them, him, her, it. Subjek milik, my, your, our, their, his, her, its. Lalu ada objek milik, mine, yours, ours, theirs, his, hers, its. Jadi metode ini caranya begini guys.
kalian hafalkan dulu subjek ke bawah, ayo dehisit, ayo dehisit, ayo dehisit, langkah pertama. Lalu kemudian kalian hafalkan subjek dan teman-temannya ke pinggir. Ya, jadi ngapalinnya jangan satu-satu, jangan subjek dulu, objek dulu. Itu 4 kali kerja, capek, ya. Makanya dimudahkan. Cukup hafalkan subjeknya dulu, baru sama teman-temannya sekaligus. Dengan gerakan yang tadi udah kita lakukan bersama tadi, yang udah gue contohkan tadi. I mean, my, mine, you, yours, we, us, ours, they, them, theirs, he, him, his, he, her, hers, it, his, its. Belum hafal, ulangi lagi, putar ulang videonya. Ya, I mean, my, mine, you, yours, we, us, ours, they, them, theirs, he, him, his, he, her, hers, it, its. Perhatikan cara penulisannya juga. I, me, my, mine. Terutama yang ada hurufnya. You, your, yours, ada S-nya. We, us, ours. They, them, theirs. He, him, his, she, her, hers. Ada S-nya tuh yang terakhir, objek milik. Terus ada it, its. Hati-hati tuh. S-nya ada 2, its, ya. Kepemilikan. Kepunyaan. Nah, hati-hati ya. Iya, tulisannya sudah jelas. Ya, kalau kalian mau salin silahkan di pause saja videonya. Atau kalian lihat modulnya. Kalau kalian member yang dapat free modul, ya kalian tinggal lihat modulnya ya, dan tinggal buka gitu maksudnya. Oke, cukup jelas ya. Kita akhiri videonya. Oke. Nah, itu tadi materi terkait tentang pronoun atau kata ganti. Sekali lagi gue ingatkan, disiplin dengan gerakannya, tolong ya. Ikuti urutan videonya, sistematika videonya, ya. Lalu kemudian disiplin dengan materi-materi yang ada, terutama kalau ada gerakan-gerakan, ya. Itu mirroring itu lakukan ya. Oke, itu aja video dari gue ya. Dan nanti kita akan lanjut di materi selanjutnya. Kita akan belajar apa nih di selanjutnya? Cek aja ya. Gue Doni Mars. Mudah-mudahan penjelasan tadi bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.